Selamat sore, salam sejahtera yang saya hormati hari ini kita memasuki hari ke-7 pelaksanaan operasi SAR terhadap bencana longsor di kampung Pasir Kuning, Desa Pasir Lagu, Kecamatan Kabupaten Bandung Barat. Kita telah melaksanakan rapat evaluasi yang dihadiri oleh teman-teman IC, pemerintah daerah, kemudian para pejabat Forkopimda, saya didampingi tim dari Basarnas, kemudian dari teman-teman dari provinsi, kemudian dari kabupaten, Bupati Lampung, dan saya. Dari hasil asesmen yang kita laksanakan, di mana hari ini alhamdulillah kita dari pagi sampai pada sore hari ini cuaca sangat membantu dalam pelaksanaan operasi SAR. Sehingga hari ini kita alhamdulillah ada 5 body bag yang bisa kita temukan dan kita serahkan pada teman-teman DPI. Saya akan sampaikan bahwa sampai dengan hari ini jumlah korban yang telah kita evakuasi sejumlah sejumlah 60 body bag. Jadi hari ini telah ditemukan 5 body bag, sehingga total warga atau yang masih harus kita cari dari laporan awal sudah 20 orang. Kemudian dari hasil asesmen kita tadi mendengar mulai dari informasi yang dilakukan atau yang disampaikan oleh SMC, kemudian kita juga mendengar informasi yang disampaikan oleh Presiden Komandan dari Masekda Kabupaten. Kita juga mendengar informasi dari partai, kemudian teman-teman yang tergabung dalam operasi ini. Akhirnya kita memutuskan bahwa operasi pencarian dan pertolongan terus kita laksanakan dengan melibatkan semaksimal kekuatan, dan mudah-mudahan doanya pada saat pemerintah daerah mendetil bahwa tanggap darurat ini dilaksanakan selama 14 hari. Mudah-mudahan sebelum 14 hari kita sudah bisa menemukan seluruh korban. Saya sampaikan bahwa unsur yang terlibat saat ini dari unsur udara kita dibantu ada 5 pesawat helikopter, 1 pesawat putih. Kemudian dari teman-teman drone kita juga sudah dibantu dengan jumlah 22 kekuatan drone yang terlibat. Kemudian unsur darat yang tercatat hari ini lebih dari 3.000 potensi SAR yang tergabung, khususnya teman-teman dari TNI dan Polri. Kemudian untuk K9 sendiri ada 22 K9 yang dilibatkan dalam pelaksanaan operasinya. Kemudian alat berat dari gabungan mulai dari Kementerian PU, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan juga dari TNI Polri
ada 17 alat berat yang dikerahkan. Selama ini memang belum maksimal karena memang yang kita hadapi adalah cuaca dan medan. Jadi alhamdulillah dari BNPB juga terus menerus melaksanakan operasi modifikasi cuaca, dan mudah-mudahan kita besok cuaca seperti ini sehingga kita bisa melaksanakan operasi sepagi mungkin. Jadi operasi ini selama 24 jam tidak berhenti. Namun khusus untuk teman-teman yang di lapangan unsur udara tentunya juga akan melaksanakan operasi malam hari. Begitu juga teman-teman unsur darat juga dengan keterbatasan pandangan dan juga peralatan yang digunakan, akhirnya unsur darat juga akan kita tarik istirahat. Namun posko dan juga unsur-unsur yang masih bisa melakukan koordinasi, sesuatu dan operasi selanjutnya akan terus kita laksanakan. Ini yang ingin yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman media. Nanti kalau memang ada hal-hal yang perlu ditanyakan, saya didampingi oleh Pak kemudian dari kemudian juga ada baik. Saya perkirakan kalau ada yang ditanyakan. Sebelum saya akhiri, saya sampaikan bahwa informasi dan kondisi sebenarnya masih dinamis, khususnya terkait dengan jumlah korban awal. Pertama kali kita mendengar informasi secara resmi yang disampaikan bahwa jumlah warga yang melaporkan kehilangan ada 113 orang. Kita tidak dengan berkembangnya akhirnya sekarang kita mendapatkan informasi dari warga yang dilaporkan hilang warga orang dengan warga keluar. Jadi ini memang dinamika dalam pelaksanaan operasi. Kita tidak hanya mengatur, tapi kita berusaha untuk menyisir semua sektor yang menjadi daerah operasi. Kita menggunakan teori-teori yang sudah menjadi dasar-dasar operasi, dan juga kita memberdayakan mohon doanya dari semuanya, mudah-mudahan operasi lebih baik. Jadi demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ajukan pertanyaannya. Hari ini 5 jenazah yang ditemukan ya. Saya sampaikan yang pertama terkait dengan hasil operasi. Jadi operasi yang kita laksanakan adalah utamanya adalah pencarian terhadap korban. Dilanjutkan pada saat kita mendapatkan temuan, kita laksanakan evakuasi. Dan hasil operasi ini kalau berupa entah itu korban dalam bentuk body part ataupun dalam kondisi itu, semuanya akan kita serahkan kepada teman-teman BBI. Kemudian karena lokasi longsor ini juga menjadi tempat pelatihan, tentunya memungkinkan ditemukannya ada temuan-temuan yang lain. Tentunya dalam pelaksanaan operasi ini terkoordinir, terkendali. Setiap hasil operasi di wilayah yang kita jadikan sektor operasi, keluarnya pasti akan kita laksanakan sesi dan akan kita alirkan kepada yang memiliki kewenangan. Seperti halnya tadi yang jadi mungkin itu mekanisme. Jadi dari Basarnas tidak akan mendeklir identitas dari korban. Yang kita temukan
adalah body pack, karena memungkinkan body pack itu berupa korban yang dalam kondisi itu, dan juga memungkinkan juga kesulitan karena memang kita tahu dampak dari bencana hidrometeorologi ini ternyata mengakibatkan longsoran yang tidak cuma berupa pasir, tapi bebatuan ukurannya cukup besar, dan ini menunjukkan membawa dampak yang lebih kecil. Mungkin itu barangkali ada yang mau sampaikan lagi. Oh iya, jumlah korban yang sudah teridentifikasi oleh teman-teman di Israel totalnya ada 44 jenazah, dan semuanya sudah diserahkan kepada keluarga. Untuk update-nya sore hari ini. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ya, pertama ucapkan terima kasih buat teman-teman media yang tiap hari sudah hadir dan memberikan informasi kepada masyarakat. Ini proses 7 hari pencarian juga saya ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya yang sudah hadir dan berkontribusi untuk melakukan pencarian dari Basarnas dan seluruhnya. Sekarang untuk masalah relokasi, kita sudah mendapatkan pendataan dari tim geologi, jadi mana yang sudah bisa dipulangkan dan mana yang masih kita tahan di posko, karena ini zona kuning sampai hari ini sudah banyak yang dipulangkan. Nanti kita masih melakukan pendataan, nanti akan kita carikan hunian sementara maupun hunian tetap. Dari pemerintah daerah tentunya akan mencari beberapa lahan untuk relokasi, tapi tentunya nanti kita butuh bantuan dari tim geologi, apakah tanah tersebut aman untuk dihuni atau tidak, karena memang di daerah sini masih banyak yang berisiko bencana. Saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat di Bandung Barat, tidak hanya di daerah Sarua, untuk tetap waspada karena curah hujan yang cukup tinggi. Jadi bila ada tanda-tanda hujan deras atau bahaya, agar segera bisa evakuasi seperti itu. Karena curah hujan diperkirakan sampai Februari ini masih cukup. Terima kasih. Pak, satu Pak, ini dari ACA News menanyakan ada teknologi foto udara gitu Pak. Katanya ada teknologi terkini dari US Navy gitu. Jadi sebelum begini itu ada foto udara yang bisa dikesan lokasi jasad gitu. Itu apa bisa? Saya ingin sampaikan bahwa operasi SAR yang kita laksanakan ini menggunakan teori mulai dari yang secara manual dan juga menggunakan teknologi. Namun sampai sekarang saya dari Basarnas sudah melaksanakan kajian baik itu melalui BRIN dan juga pada teman-teman yang ada di kita tergabung dalam organisasi internasional. Jadi sampai sekarang belum ada teknologi yang kita terbangkan untuk bisa mendetek korban yang tertimbun tanah longsor. Karena itu sebenarnya kalau kondisi longsor seperti ini, kita akan menggunakan dengan perlengkapan pribadi, perlengkapan tim seperti Alcon segala itu untuk menyisir, karena kondisi lumpur ini sangat efektif pada saat disemprot. Dan itu bukan berarti kita langsung melaksanakan penyisiran, tapi didasarkan atas sekarang teknologi sudah cukup bagus, kita bisa mendetek kondisi lokasi sebelum terjadinya bencana dan setelah terjadinya bencana, sehingga dari situ dengan perhitungan dari teman-teman BPMBG itu sudah bisa mendetek titik-titik rumah-rumah yang terkena korban, kemudian dengan teori aliran itu juga sudah bisa
mendetek bahwa dengan kecepatan aliran seperti ini longsor memungkinkan korban itu akan kemana. Namun yang kita hadapi memang pertama ketebalan longsor yang awalnya kita mendetek kira-kira di 5 sampai 7, ternyata ada titik tertentu di atas 10 meter. Itu sebenarnya kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Dengan curah hujan, kita beberapa hari ini curah hujan seperti itu sehingga alat berat hanya bisa kita manfaatkan di tepian sektor. Kita belum sampai masuk. Karena itu mohon doanya mudah-mudahan cuaca bisa lebih baik. Pak, satu lagi Pak terkait korban TNI itu Pak, TNI yang di sebelah atas bagaimana Pak? Semua korban yang kita temukan, kita tidak mendeklir ini korban masyarakat atau ini TNI, tapi semua korban kita alirkan ke teman-teman yang ada di. Dan kalau misalkan bertanya, misalkan identitas dari teman, identitas dari warga yang ditemukan maupun dari